Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan membawakan materi presentasi mengenai penelitian dalam kaitannya dengan desain arsitektur. Adapun anggota kelompok kami, 1. Diva Annisa Melani Aziz sebagai pembawa materi pertama, 2. Andira Azahra Putri Rahmat sebagai pembawa materi kedua, 3. Saya Muhammad Raffi Noval Safwan sebagai pembawa materi ketiga, 4. Nurul Atirah sebagai pembawa materi keempat, 5. Inlosiensia Firly Damayanti sebagai pembawa materi kelima. Pendahuluan. Penelitian adalah terjemahan dari kata bahasa Inggris yaitu research. Secara umum dapat dikatakan bahwa penelitian adalah suatu pencarian, penyelidikan, atau investigasi terhadap pengetahuan baru dan suatu penyelidikan yang terorganisasi. Penelitian juga bertujuan untuk mengubah kesimpulan-kesimpulan yang telah diterima ataupun mengubah dalil-dalil dengan adanya aplikasi baru dari dalil-dalil tersebut. Penelitian dalam arsitektur merupakan bidang kegiatan yang relatif baru. Meski secara konseptual telah diakui kepentingan dan manfaatnya, penelitian masih fragmented dan belum menjadi bagian struktural dari industri konstruksi. Peranan penelitian dalam arsitektur. Kegunaan penelitian arsitektur adalah untuk memahami keinginan si pemakai tanpa mengabaikan kondisi tapak atau lingkungan setempat, dan akhirnya menerjemahkan ke dalam bentuk suatu desain. Dalam mencari kebenaran, arsitek lebih banyak memakai cara kerja induktif, yaitu cara kerja dengan langkah-langkah berupa observasi, eksperimen, dan penemuan. Penelitian arsitektur umumnya lebih kompleks dengan data yang tidak eksakt dibandingkan dengan penelitian ilmiah lainnya. Metode ilmiah dalam penelitian arsitektur. Metode ilmiah boleh dikatakan suatu pengejaran terhadap kebenaran yang diatur oleh pertimbangan-pertimbangan logis. Idealnya adalah untuk memperoleh interrelasi yang sistematis dari fakta-fakta. Maka, metode ilmiah berkehendak mencari jawaban tentang fakta-fakta dengan menggunakan metode kesaksian sistematis. Metode penelitian merupakan prosedur atau proses mulai dari awal yang menjelaskan tentang kerangka pikir, hingga menghasilkan kesimpulan penelitian dalam bidang arsitektur. Arsitektur merupakan perpaduan dari ilmu-ilmu alam dan seni atau sosial, sehingga pada umumnya data yang diperoleh merupakan data kuantitatif dan data kualitatif. Penelitian di bidang arsitektur harus mencakup 3 aspek utama, yaitu kegunaan, kekuatan, dan keindahan. Perumusan hipotesis. Hipotesis dalam penelitian arsitektur lebih dikenal dengan pradesain atau konsepsi, yang masih bersifat umum dan sangat sederhana, dan diperoleh dari hasil analisis permasalahan dan masih memerlukan perkembangan lebih lanjut. Di dalam mendapatkan hipotesis yang mendekati kebenaran sesuai dengan harapan si pemakai tanpa meninggalkan kondisi lingkungan sekitarnya, maka si perancang atau arsitek perlu menguasai beberapa informasi untuk menghasilkan pradesainnya seperti 1. Objektivitas yang dilihat dari sisi karakteristik lingkungan atau tapak dan lokasi. 2. Kendala meliputi biaya, prinsip pelaksanaan, perawatan, iklim setempat, dan lingkungan. 3. Kriteria antara lain teknologi bangunan, fasilitas yang tersedia, dan pengaruhnya terhadap biaya. Selanjutnya ialah pengumpulan data. Pengumpulan data tidak lain dari suatu proses pengadaan data primer untuk keperluan penelitian. Data yang dikumpulkan dapat juga berupa data sekunder, yang artinya data yang dikumpulkan oleh orang lain dan diolah kembali oleh si peneliti. Secara umum, metode pengumpulan data dapat dibagi menjadi 3, yaitu metode pertama, metode pengalaman langsung. Metode kedua, metode dengan menggunakan pertanyaan. Metode ketiga, metode khusus misalnya studi banding. Dalam penelitian arsitektur, peneliti dapat menggunakan 2 alat, yaitu 1. Sistem kategori, 2. Skala nilai. Adapun data kuantitatif yang diperlukan oleh seseorang atau para arsitek meliputi 1.
Karakteristik fasilitas dari bangunan yang akan dirancang. 2. Sumber-sumber energi yang diperlukan oleh bangunan yang dirancang. 3. Tenaga kerja dalam pelaksanaan bangunan. 4. Pengguna atau user dari bangunan yang dirancang. 5. Aktivitas bangunan, untuk apa bangunan tersebut dan subsistemnya. 6. Perawatan dan perbaikan. 7. Penggantian komponen material sesuai masa pakai, misalnya peralatan listrik. F. Analisis. Analisa data merupakan bagian yang amat penting dalam penelitian arsitektur. Analisa ini harus mencakup hubungan antara kepentingan yang satu dengan yang lain, misalnya hubungan karakteristik fasilitas bangunan dengan pengguna, perawatan dan perbaikan dengan penggantian komponen bangunan, dan sebagainya. G. Perancangan. Perancangan adalah objek kreativitas yang diwujudkan dalam karya seni bangunan yang merupakan hasil pemecahan desain secara optimal dari kebutuhan-kebutuhan mendasar untuk menemukan suatu karya baru, bermanfaat, dan tidak ada sebelumnya, dengan tujuan memperhatikan kemungkinan perkembangannya pada masa yang akan datang. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepuasan kepada penggunanya. Sekian dari kami, mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam memaparkan materi presentasi dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.